Video ini dimulai dari kelanjutan video yang kemarin. Jadi kalau lo belum nonton, makanya nonton. Jangan cuma lihat trailer terus buat konspirasi, terus ngarang yang gagas. Wire sana sini, kelewat kita viral FYP kenapa? Tapi video lu kan gak ada trailernya. Nanti gue buat. Selesai booking kan semuanya pergi ke kelas masing-masing. Kan kelas gue waktu itu gabung ya, IPS ya, karena pelajarannya sama, mending digabung aja. Kalau kelas gue udah digabung terus guru itu belum datang, auto rame dah, kayak pasar gitu. Ya wajar ya, anak remaja dan udah. Beda lagi ceritanya kalau teman sekelas gue itu manula. Nah, waktu rame itu singkatnya ada temen gue yang ya suka jahil lah kalau dibilang. Walaupun kadang jahilnya suka kelewatan, tapi dia itu melakukan itu mungkin untuk mencari keseruan atau demi menghibur temannya. Temen gue ini kita panggil aja Butrek. Sampai-sampai itu bisa jadi moto lah, kalau nggak salah sih motonya gini: satu penderitaan untuk semua kegembiraan. Waktu itu kan rame ya, semua asik ngobrol masing-masing. Nah, si Butrek ini kan ya kayak yang lain gitu, ngobrol-ngobrol, canda-canda. Terus si Butrek pun tiba-tiba berdiri. Dia berjalan santai ke depan. Jadi semua orang itu ya gak peduli, ya mungkin mau keluar kamar mandi atau ganti dengan teman ngobrol gitu. Tapi tiba-tiba dia itu tuh berputar membelakangi salah satu temen yang duduk di depan. Terus tangan si Butrek itu memegang kepala temen gue, lalu sambil si Butrek itu ketawa. Melihat itu, jadi seisi kelas itu auto langsung tawa ngakak gitu. Ya gimana ya, maksudnya tuh mereka lucu gitu lihat fenomena itu. Kenapa hal itu dianggap lucu? Gini nih gue coba jelasin. Kita ambil contoh lain. Apa reaksi lu ketika melihat orang fashion show kepleset? Jatuh kejebur got? Orang nabrak kaca Indomaret? Jatuh karena nginjek tali sepatu sendiri? Atau orang yang kena prank lah? Riset membuktikan 99,9999% orang akan tertawa melihat hal-hal tersebut. Dahlah, jangan malu untuk mengakui. Walaupun ya mungkin itu ketidaksengajaan refleks ya. Tapi kalau ada orang yang terkena musibah gitu atau prank gitu, gue tambah kasihan gitu, ingin menolongnya. Ya mungkin lo termasuk 1% orang yang benar-benar mendapat hidayah dan mungkin benar-benar suci untuk pergi menasehati. Jadi lo termasuk kategori langka lah. Ya peninggalan kuno lah atau artefak sejarah. Kenapa mereka tertawa melihat temannya kena kentut? Ya jawabnya sudah jelas, itu tuh karena refleks gitu. Itu kan ya kalau dikategorikan mungkin ini masuk kategori prank, at least prank kentut. Dan sejak saat itu ada beberapa teman gue yang melakukan itu ya, karena kalau dipikir-pikir itu bisa jadi hiburan bagi sebagian orang, dan yang terhibur lebih dominan dari yang tersakiti. Jadi tindakan-tindakan itu mulai marak di kelas gue. Bahkan gak cukup sampai di situ. Itu pas posisi udah dihadapkan ke kepala teman, dia buka celananya gitu. Jadi langsung melihat dua galaksi lain. Hasilnya muncullah istilah gebes. Sejak saat itu semua orang menjadi waspada terhadap gerak-gerik satu sama lain. Ya, untuk menghindari gebes ya. Karena kalau lo kena gebes, itu tuh rasanya penyesalannya dalam gitu.
bukan cuma hanya karena kentut, tapi malunya karena seisi kelas itu melihat lu dan lu kena kentut diketawain seisi kelas, jadi auto down parah gitu. Ada ya, walaupun kalau dipikir-pikir itu tuh adalah moral atau etika yang buruk gitu. Jadi jangan ditiru, itu cukup jadi cerita aja ya. Oh ya, kesimpulan dari story gue di sini adalah ini hanyalah cerita pengalaman gue yang semoga bisa menghibur lo. Tetap ambil positifnya dan buang negatifnya, walau kalau dihitung lebih banyak negatifnya sih. And see you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.